Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi yang cerah ini Allah karuniakan kepada kita kesempatan untuk bisa hidup kembali dan mengisi pagi hari kita dengan keadaan yang ketaatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapati diri kita sampai detik ini masih bisa merasakan kenikmatan daripada hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Hari-hari yang kebaikannya dan keistimewaannya disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Nabi-Nya dalam sunnahnya. Ini menjadikan syukuran kita semakin bertambah. Wal fajr wa layalin 'ashr. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, para ulama menjelaskan itu menunjukkan tentang keistimewaan dari makhluk tersebut. Maka ketika Allah mengatakan wa layalin 'ashr, dari 10 malam yang para ahli tafsir katakan ini adalah ayyamul 'ashr min Dzulhijjah, hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya. Maka ini menunjukkan keistimewaan hari-hari tersebut. Ditambahkan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya harinya jemaah sekalian yang istimewa, tetapi juga amalan-amalan saleh, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari tersebut merupakan amalan-amalan saleh yang agung, amalan-amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-'amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Bahwa amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sepanjang tahun kita berada, justru itu ada di hari ini. Tidak ada hari di mana amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih amalan-amalan saleh yang mereka lakukan di hari ini. Masya Allah. Ini merupakan keistimewaan. Ini merupakan karunia besar di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah berada di hari-hari mulia, berada di hari-hari yang istimewa ini yang oleh Allah cintai amal-amal saleh di dalamnya. Dan sekarang kita mau berada pada penghujung, ya, hampir penghujung daripada 10 hari istimewa tersebut. Mungkin jamaah mengetahui bahwa hari ini pun insya Allah para hujjaj, para jamaah haji akan bertolak ke Arafah. Mereka berangkat ke Arafah mungkin bergelombang. Ada yang berangkatkan pagi hari ini, ada mungkin nanti di siangnya. Tapi intinya mereka akan datang di Arafah bersama-sama dan kumpul di sini. Ini juga menambahkan kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, Bapak. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allah 'azza wa jalla fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah." Nabi mengatakan, tidak ada hari di mana di hari tersebut lebih banyak yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari neraka jahanam melebihi hari Arafah. Melebihi hari Arafah. Tidak ada hari di mana yang itu lebih banyak hamba Allah Subhanahu wa taala dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam melebihi hari. Kalau ada hari Arafah di mana mereka wukuf nanti di sana. Wa innahu la
ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanyakan kepada Allah, "Ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Para malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan atau menciptakan di muka bumi ini mereka yang membuat banyak kerusakan dan juga menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu?" Dan kami Allah bertasbih kepada Engkau, memujimu dan mensucikan Engkau. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala saat itu, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka pada saat ini kemudian di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala yubagi malaikatahu, membangga-banggakan hambanya tersebut, membangga-banggakan manusia yang sempat diragukan oleh malaikat. Asyiyata Arafah, di hari Arafah, di sore hari Arafah, pada saat orang-orang hujjah atau jamaah hujjah kumpul di Arafah, apa yang Allah katakan kepada malaikat tersebut? Unduru ila haula, unduru ila ibadi. Lihatlah wahai malaikat-malaikat, lihatlah mereka, lihatlah hamba-hambaku tersebut. Atau bisyuksan ghurra, mereka mendatangiku dalam kondisi letih, berdebu, lusuh dan berdebu, karena menghinakan diri mereka di hadapanku untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka, para malaikat-malaikat, betapa Allah bangga dengan hamba-hamba. Maka buat orang-orang yang mungkin saat ini belum berkesempatan berangkat menaikkan ibadah haji, seperti kita sekalian saat ini yang duduk di sini, berbahagia dan bersiaplah untuk berlomba-lomba dengan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala melihat betapa orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan Allah dengan melakukan ketaatan demi ketaatannya. Allah bangga. Namun sekalian, jawab sekalian kepada Allah, tentunya ini juga menjadi ujian keimanan bagi kita sekalian. Apakah kita betul-betul meyakini hal itu atau tidak? Apakah kita memanfaatkan hal itu atau kemudian kita sia-siakan begitu saja? Karena sebagian besar justru kaum muslimin yang mungkin belum mengerti keutamaan ini menganggap ini adalah hari-hari biasa. Mereka justru malah melalaikan hal-hal ini adalah hari-hari yang mulia ini. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan, karena ketidaktahuan mereka tentang keutamaan. Maka alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar, sehingga dengan ilmu ini kita tidak kehilangan banyak pahala dan kita bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara jemaah sekalian hari ini ada yang berpuasa, mungkin tadi malam ada yang qiyamul, mungkin nanti insyaallah dia akan lanjutkan dengan tilawah Al-Quran atau dengan amal-amal saleh yang lain. Berlomba-lomba dalam amal saleh di hari-hari yang penuh kenikmatan ini, di hari-hari yang istimewa ini. Karena sebenarnya saat ini kita lagi diuji. Apakah kita orang-orang yang menyadari, apakah kita justru termasuk hamba-hamba yang lalai dan melupakan keutamaan ini. Jangan saudara Allah, ini mukaddimah dari bahasa kita tentang iman atau ujian pembuktian iman. Karena memang iman itu amalan hati, dan setiap amalan hati pasti ada pembuktiannya. Dengan cara apa dibuktikan? Dengan adanya ujian. Seperti katakanlah amalan hati yang lain, contoh bahagia. Maka kalau orang itu bahagia karena amalan hati, bahagia amalan hati, maka dibuktikan dengan apa? Dengan ekspresinya dia.
dengan ekspresi yang tampak, dohirnya seperti apa, maka akan terlihat ini nuansa atau suasana hatinya, bahagia atau kasih. Seorang yang cinta kepada orang lain, kepada pasangannya, kepada anaknya, maka hal itu, maksudnya cinta tersebut tidak dikatakan cinta yang sempurna ketika itu berhenti hanya pada ucapan lisan saja. Kalau orang menyatakan cintanya dengan lisannya, tapi nggak ada buktinya, itu cinta apa? Cinta palsu, cinta gombal, ya kan? Karena nggak ada bukti. Begitu pula imannya. Iman ini kalau tidak dibuktikan, hanya berhenti pada lisan saja, maka belum sempurna imannya. Bahkan dalam Al-Quran disebut baru berislam, belumlah beriman. Allah mengatakan hal ini dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul iman fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka orang-orang Arab tadi, disebutkan orang-orang Arab tadi yang mungkin mereka baru berislam, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, amanna, kami telah beriman. Yang ditangkap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka menganggap bahwa diri mereka telah beriman dengan iman yang sempurna, bahwa iman telah meresap di hati-hati mereka, sehingga mereka mengatakan amanna. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menyampaikan kepada mereka sebuah pelajaran. Katakan oleh Muhammad, la tu'minu, kalian belum beriman. Belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Hakikat keimanan belum meresap di hatimu. Walakin qul aslamna, maka katakanlah kami telah tunduk, kami telah patuh, kami telah berserah diri. Itu diajarkan Nabi kepada orang-orang Arab. Ketika mereka mengatakan aman, maka dikatakan qul tu'minu walakin qul aslamna. Kenapa alasannya? Walam yadkhulul iman fi qulubikum, karena belum resah di hati mereka. Apa resapan iman itu? Sehingga kita melihat bahwa si fulan itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ada sebuah pembuktian. Adanya sebuah pembuktian. Karena lanjutan dari ayat tersebut itu menunjukkan pembuktiannya. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yaltikum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Yang ketika itu amal-amal ditunjukkan dan dilakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan sedikit itu dari pahalanya. Dan dilanjutkan oleh Allah untuk menunjukkan siapa mereka orang-orang yang beriman, yang iman itu sudah meresap di hatinya. Allah katakan di ayat sebelahnya, ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang baik, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan. Tsumma lam yartabu, mereka tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mereka rela untuk berjihad bersungguh-sungguh, berjihad dengan harta dan jiwanya fisabilillah. Barulah kemudian mereka dikatakan orang-orang yang benar beriman. Ulaika humus shadiqun. Kalau belum dibuktikan, maka belumlah dikatakan dari beriman. Makanya ada kemudian ujian, pembuktian iman. Pembuktian iman itu dibuktikan dengan apa?
Baik itu yang kemudian terkait dengan amalan yang zahir maupun amalan yang batin, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita rasakan misalnya jamaah saudara Allah. Jika iman sudah meresap di dalam hati, maka itu akan dikonversikan dengan gerak langkah kita, perbuatan kita, respon kita kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya. Bahkan pun ketika kita mendengar nama Allah disebut, lihatlah bagaimana respon hati-hati. Allah mengatakan hal ini di dalam surah Al-Anfal di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, bahwa ciri khas iman itu telah meresap di dalam hati. Allah sampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu, apabila disebutkan nama Allah kepada mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, hati mereka terasa. Ketika dipanggil dengan suara adzan, kita semuanya ada rasa keterpanggilan, sehingga kita ringan langkah kaki menuju ke masjid, rindu berdakwah pada masjid. Ketika disebut oleh orang-orang yang baca Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah di dalamnya, maka kemudian bertambah iman kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap seluruh problematika hidup, masalah-masalah kehidupan, mereka tenang. Kenapa mereka tenang? Karena mereka punya Allah. Mereka tahu mau kemana, mau mengadukan kemana, mau menyerahkan semua urusannya kemana. Mereka tahu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Nggak mudah putus. Inilah yang disebut dengan keimanan. Dan mereka buktikan juga dengan perbuatan. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berikan salat. Mereka rindu setiap kali datang waktu salat. Bahkan tidak cukup dengan salat wajib, mereka tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Qiyamul lail. Begitu ringannya seorang itu bangun dari tempat tidurnya, lalu kemudian mengambil air wudu dan salat qiyamul lail. Mudah baginya ketika imannya begitu meresap dalam. Namun ketika merasakan kok berat sekali bangun tidur saat malam itu, nah itu tandanya imannya lagi apa? Ya lagi betul. Karena kita merasakan hal itu, mata ini sepet banget. Ya. Sudah berusaha, lalu kemudian bangun, mata kita kemudian belajar ini masih ada 5-10 menit tambah lagi deh kayak gitu. Ada yang pernah merasakan begitu Pak? Ya. Imannya lagi ada sesuatu. Aina imannya, kemana iman kita saat ini? Ini maka harus terus dilatih. Itu ujian pembuktian keimanan kita. Dan kita setiap waktu, setiap saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.